Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Endro Alexander Nugraha dari kelas Pendidikan Kimia B 2019 yang berasal dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan materi saya mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Mari kita masuk ke dalam materi. Alasan Pancasila dibuat sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Maksudnya, setiap bangsa manapun di dunia ini memiliki identitas yang sesuai dengan budaya mereka masing-masing. Yang kita ketahui budaya itu adalah proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses ilkulturasi dan akulturasi. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang maksudnya di sini adalah Pancasila juga disebut sebagai kepribadian, yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku, serta amal perbuatan. Kepribadian bangsa Indonesia sudah terbentuk sejak dulu, yang kita ketahui terbentuk dari zaman kerajaan-kerajaan. Yang pertama contohnya Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya. Disitulah kita sudah mulai nampak kepribadian bangsa kita. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maksudnya di sini adalah arti nilai ketuhanan, nilai kerakyatan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan diyakini keberadaannya sebagai pedoman hidup bangsa, bermasyarakat, dan berbangsa yang menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam hidup kita sendiri. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Van Safik bahwa setiap bangsa mempunyai jiwa masing-masing. Pancasila sudah sebagai jiwa bangsa kita, lahir bersama dengan bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksudnya di sini adalah keputusan bagi Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Di slide berikutnya, pengertian Pancasila dalam pengertian dan pentingnya dalam sejarah Indonesia. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, yaitu Founding Father. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Nilai Pancasila ini bersumber dari nilai-nilai agama, maksudnya kita di Pancasila kan terdapat 5 sila. Kelima sila itu diambil dari nilai-nilai agama, nilai kebudayaan, dan adat istiadat. Contohnya dalam nilai agama, setiap kita memeluk agama kita masing-masing dan tidak ada larangan akan hal itu. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat negara. Ya, maksudnya itu adalah Pancasila adalah segala dasar untuk terwujudnya negara Indonesia. Di slide berikutnya, perkembangan Pancasila pada era-era di Indonesia. Yang pertama, Pancasila di era pra-kemerdekaan. Pada masa ini Pancasila sebagai kasana budaya Indonesia, nilai-nilai yang sudah mendarah daging dalam kehidupan berbudaya sejak dulu. Beberapa contoh nilai yang berada pada kerajaan di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai telah menanamkan nilai sosial sebelum Indonesia merdeka, yaitu nilai sosial dan nilai politik. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya, yaitu nilai persatuan yang tidak pernah terpisahkan oleh nilai ketuhanan. Dan ketiga, Kerajaan Majapahit yang telah menanamkan nilai religius dan sistem politik. Dari situlah tonggak dasar kita mengadop Pancasila sebagai dasar negara. Di era kemerdekaan, mari kita tengok skema dalam PowerPoint-nya. Yang pertama, bom atom dijatuhkan di Hiroshima yang pada tanggal 6 Agustus 1945. Inilah menjadi dasar kita atau celah kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya negara kita. Berikutnya, di tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah perundingan golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi. Dan sehari sesudah perundingan, terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Berikutnya, Pancasila di Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia.
Presiden Soekarno pada masa itu menyampaikan ideologi Pancasila berangkat dari mitologi atau mitos yang belum jelas bahwa Pancasila dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno berani membawa konsep Pancasila itu untuk dijadikan ideologi bangsa. Yang berikutnya, Pancasila di Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar resmi secara murni untuk konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya atau Pancakarsa. Dalam pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralisasi, demokrasi berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuatnya harus sesuai dengan persetujuannya. Yang kita tahu di Orde Baru terjadilah krisis moneter dan penurunan Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun oleh mahasiswa itu juga. Tumbangnya rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto 20 tahun silam bukan tanpa alasan. Gejolak demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menuntut Soeharto mundur menjadi gerakan reformasi nasional. Dan berikut adalah peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto resmi mengundurkan diri 20 tahun silam. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan Presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan Presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam, di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, YB Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Di hari yang sama, 18 Mei 1998, kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menuntut Soeharto mundur hingga menginap beberapa hari ke depan. Kerusuhan hingga penjarahan massal beraroma sara terjadi di sejumlah titik di ibu kota, mulai dari 13 hingga 15 Mei 1998. Bahkan pemerkosaan warga keturunan Tionghoa menyelimuti kerusuhan di ibu kota. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur
setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan kampusnya di Grogol, Jakarta Barat. Para mahasiswa ditembak aparat keamanan setelah terlibat bentrok saat menggelar unjuk rasa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya reformasi hingga membuat rezim Soeharto tumbang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Era reformasi telah berjalan 20 tahun. Presiden Indonesia di zaman reformasi juga sudah silih berganti. Semoga perjuangan reformasi tetap diingat pemerintah saat ini. Tim iNews melaporkan. Yang berikutnya Pancasila di era reformasi. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan konseptual, dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Yang poin kedua, berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Sekian dari penjelasan saya dalam mempresentasikan PowerPoint saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maafkan. Selamat siang semuanya.